Habib Kribo, orang yang menolak PIK 2 adalah manusia kerdil, tidak ingin negeri ini maju. Proyek strategis nasional. Itu keluar ide ini karena pemerintah akan melibatkan investor untuk andil membangun negeri ini. Kenapa? Di situ tidak ada menggunakan APBN. Dan proyek PSN ini kan bukan hanya satu yang tadi Gulang sebutkan, ada 16. Jadi ini orientasinya ingin membangun. Nah, untuk itu maka kita ini perlu melihat segala sesuatu, Mas. Siapa yang bisa mengontrol datangnya imigran Cina datang ke PIK 2? Ini adalah penjajahan model baru. Ini adalah seperti negara dalam negara, bahkan oligarki bisa mengatur negara. Ini tidak benar. Takbir! Dan kita tahu bahwa PSN PIK 2 terlahir di ujung kekuasaan Jokowi. Kalau saya kan nelayan jaring. Oh, jaring. Iya, jadi nggak ada yang rasa terganggu adanya itu, malah saya itu bisa selagi jaringnya kosong, ngelihat itu kita ambil, kita bisa jual. Oh, berapa itu aja. Per kilo, Pak? Ya kalau masalah kilo saya nggak tahu, Pak. Memang pendapatan Paling hasil lautnya nggak, Pak? 4.000, paling 3.000 dijual di sana itu. Ya paling untuk makan aja lah. Kalau yang tanggal itu kerang hijau ya, Pak? Iya. Beredar Pak Lurah mengarahkan untuk pemasangan pagar itu benar, Pak? Benar, itu tanggal 2 itu dah tuh pakai eskavator. Beliau kan bilang kalau katanya itu warga yang mau batasin tanah. Klarifikasi aja, warganya panggil siapa? Coba, warganya yang punya surat, yang punya RTC panggil. Kalau memang ingin klarifikasi, tidak ada hoak, karena kami ini bicara benar apa adanya. Fakta real, nggak ada kenyataan. Ini semua ini, buka lihat masyarakat sini semua. Ini orang-orang yang masih bertahan di desa, di Kampung Alarjiban, Desa Kot. Pak, ini kan kemarin juga sempat ada nelayan yang ngaku nih, Pak, kalau dia juga masang, dia yang masang swadaya. Kalau Bapak sendiri sebagai nelayan, Itu bohong, itu hoak. Kami bisa memastikan itu hoak. Karena yang klarifikasi itu adalah staf desa. Staf desa itu, dia tidak pernah sama sekali turun laut. Saya tahu itu. Ada di RC kemarin bohong semua beritanya. Ya itu kayak kemarin itu semua saya itu sangat, ya kami ini yang merasakan di sini ini sangat sakit hati, Pak. Sakit hati bener, masyarakat ini sakit hati bener. Bahkan kemarin itu saya sangat sedih sekali tuh, orang tua kami tuh diajak-ajak sama Gus Romli itu mengatakan bahwa dia punya tanah 33 hektar, kemudian kena abrasi, kena 400 meter. Itu bohong, sama sekali itu bohong, hoak itu. Kalau misalkan dia nggak senang, tolong turun ke sini, Kampung Alarjiban. Kami siap. Di tengah banyaknya penolakan terhadap pembangunan Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, Habib Zain Assegaf atau yang akrab dikenal sebagai Habib Kribo justru memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, saat ini seluruh negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun infrastruktur, dan kemajuan suatu negara diukur dari pembangunan tersebut. Ia menekankan bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya tidak menolak pembangunan. Sekarang PIK 2 kan membangun di daerah pesisir yang tadinya tidak pernah disentuh orang. Ada seorang pengusaha yang masih mau menanamkan modalnya di Indonesia, sementara yang lain membuang dananya di luar negeri, ujar Habib Kribo, dikutip dari X pada Selasa, 28 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa pengusaha seperti itu seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat. Menurutnya, pembangunan memiliki banyak manfaat, seperti mengaktifkan tanah yang sebelumnya tidak produktif dan menciptakan banyak lapangan kerja lokal. Saya pikir orang yang menolak itu, PIK 2, adalah manusia, berpikiran, kerdil. Tidak ingin negeri ini maju, katanya. Terkait status proyek strategis nasional, PSN, PIK 2, Habib Kribo menjelaskan bahwa minimnya modal pemerintah saat ini memaksa mereka untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Di mana Pak Agwan membudidayakan tanah negara itu yang tadinya tidak ada penduduknya ingin dibangun dengan dana 40 triliun rupiah. Itu bukan hal yang kecil, jelasnya. Habib Kribo juga mengingatkan agar pembangunan seperti PIK 2 tidak dicampur-adukan dengan isu politik. Terus katanya pembelian tanpa ini. Jadi kita melihatnya untuk kemajuan bangsa ini. Sementara ada yang katanya pribumi justru melarikan uangnya ke luar negeri. Padahal cari duitnya di Indonesia. Itu namanya pengkhianat, tegasnya. Habib Kribo berharap pemerintah tidak perlu gentar dengan pihak-pihak yang disebutnya sebagai kerikil kecil, atau mereka yang kecewa karena tidak mendapatkan jabatan. Lanjutkan PIK 2, dorong dan bantu Agwan memberdayakan PIK supaya lebih bagus. Berapa banyak pekerja di sana? Jumlahnya jutaan. Berapa banyak keluarga yang hidup dari pembangunan itu? Jadi jangan sok merasa paling nasionalis, dan bawa-bawa rasis, pungkasnya.